PBNU pecat Gus Tambang, kualat sama para ulama pendiri NU. Karena selama ini para ulama pendiri NU telah berjuang mati-matian, mereka berusaha untuk bersih, menjadi sapu di lingkungannya sehingga lingkungannya menjadi bersih. PBNU itu ibarat sapu yang harus bersih untuk membersihkan lingkungan sekitar. Jika sapunya saja kotor, maka justru akan menambah kotor lingkungan di sekitar. PBNU ikut-ikutan tamak, rakus, dan serakah mengurus tambang. Padahal seharusnya PBNU menjadi pengawas, pengontrol, pengendali, dan penasihat bagi para pengusaha tambang, tanpa harus ikut-ikutan menjadi pengurus perusahaan tambang. Nah, saat ini tidak. Oknum-oknum pengurus besar Nahdlatul Ulama, mereka tidak tahan, tidak kuat, tidak betah untuk senantiasa khitoh mengikuti langkah para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Tetapi PBNU saat ini pinter-pinter, mereka berslogan, slogannya kembali kepada khitoh an-nahdiyah. Tetapi prakteknya justru merekalah yang merusak khitoh. Bahkan pasukan PWILS yang dibentuk oleh para mantan muhibbin. Jadi para mantan muhibbin seperti Gus Abbas Buntet. Gus Abbas Buntet itu adalah putranya Ki Haji Fuad Hasim yang pernah menjadi Rais Syuriah PBNU zaman Gus Dur. Mereka semua ini adalah muhibbin berat. Asalnya mereka awalnya adalah para muhibbin berat. Kemudian Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani masih terbilang keponakan daripada Ki Haji Ma'ruf Amin. Ki Haji Ma'ruf Amin adalah mantan Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau semuanya ini adalah mantan muhibbin berat para habaib alwi. Tetapi seenaknya pengurus PBNU sekarang ini melarang-larang, bahkan mencegah warga Nahdien untuk bergabung ke dalam pasukan PWLS. Padahal pasukan PWLS itu adalah pasukan yang ingin membesarkan NU, ingin kembali kepada khitoh an-nahdiyah. Tidak seperti para pengurus PBNU saat ini yang terombang-ambing seperti buih di lautan. Mereka sibuk berpolitik, tidak sempat untuk mengurus umat secara serius. Bahkan mereka tergiur untuk mengurus tambang yang merusak lingkungan. Ini sebenarnya mental-mental yang harus dibersihkan dari tubuh PBNU. Saat ini sudah semakin banyak kiai-kiai sepuh di NU yang sudah mulai geram. Mulai dari Kiai Haji Said Akil Siraj, mulai geram. Kemudian Kiai Haji Asep Saifuddin. Asep Saifuddin ini juga salah seorang putra dari pendiri NU, Kiai Haji Asep Saifuddin. Nah, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini juga salah seorang pengurus atau ketua pergunung. Jadi beliau saat melakukan haji di Makkah Al-Mukarramah saat ini mengkritisi habis-habisan para pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bukan hanya Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian Mahfud MD, dan masih banyak sekali kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang sudah mulai sadar tidak sejalan dengan para pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini yang menjadi antek-anteknya para habaib alwi. Oleh sebab itulah mari direnungkan. Jika para pengurus PBNU saat ini masih kekeh tidak mengikuti keadaan zaman sesuai dengan muqtadul hal, maka NU akan segera dikerdilkan oleh banyak orang. Nah, sebelum NU dikerdilkan oleh banyak orang, maka sebaiknya Rais Am PBNU saat ini beserta ketua tanfidiyahnya
bareng-bareng untuk mengundurkan diri. Bareng-bareng untuk mengundurkan diri karena enggak pantas. Enggak pantas menyebabkan warga Nahdien-Nahdiyat berpecah belah. Siapa yang menyebabkan warga Nahdien-Nahdiyat berpecah belah? Ya sebenarnya para habaib Alwi. Kalau seandainya para habaib Alwi mau mengadu data secara ilmiah, maka selesai masalah. Tetapi anehnya PBNU saat ini membela mati-matian habaib Alwi tanpa data yang jelas. Tetapi dalam instruksinya, dalam surat instruksi itu seolah-olah mengajak kepada ilmu pengetahuan yang ilmiah. Ilmiah yang mana? Lawang para kiai kita yang mendahulu itu husnudon. Hanya husnudon, yang namanya husnudon itu bagaimana diilmiahkan. Nama husnudon itu kan prasangka. Prasangka itu ada dalam benak masing-masing, nggak bisa diilmiahkan. Oleh sebab itulah jangan memutarbalikkan kata. Kami Al-Fakir Ma'alim, salah satu kader Nahdlatul Ulama, kami lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kami lahir sejak kecil di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, kemudian mendapatkan tugas mendirikan atau membentuk ranting-ranting NU di luar Pulau Jawa. Nah sekarang pengurus PBNU mau begitu, berjuang dari nol. Kami berjuang membentuk pengurus ranting NU di Kota Buntang, Kalimantan Timur. Kemudian dari ranting-ranting itu terbentuk, kemudian kami membentuk MWC di masing-masing kecamatan. Setelah MWC terbentuk, barulah membentuk PC, kepengurusan PC. Kami berjuang di akar rumput, membentuk ranting-ranting, setelah itu membentuk MWC, setelah itu membentuk PC, kemudian membentuk lembaga Banom. Nah ini tidak pengurus PBNU saat ini, ongkang-ongkang di atas, kemudian lupa seenaknya sendiri. Inilah yang akan menjadikan keruntuhan NU kalau mereka ini tidak segera mengundurkan diri. Oleh sebab itulah, mari sadar diri. Pantaskah kita menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini? Jika tidak pantas, segeralah mengundurkan diri. Kalau belum mengundurkan diri, yang pertama langkahnya adalah pecat Gus Tambang itu. Gus Tambang yang telah mati-matian membela para habaib Alwi. Karena ulahnya Gus Tambang inilah sehingga Rois Am PBNU dan Ketua Tanfidiyah PBNU saat ini membela mati-matian para oknum-oknum habaib Alwi. Ini sudah enggak zamannya. Ingat nih, Persis sudah lama menolak pengakuan habaib Alwi sebagai dzurriyyah Nabi. Muhammadiyah sudah lama. Nah NU saat ini kan karena ada teknologi, kecanggihan teknologi, maka pendapatnya berubah. Demikianlah saran dari kami, semoga ditanggapi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.